Di sudut kota Surabaya, sebuah warung rawon baru tiba-tiba ramai oleh pelanggan. Padahal pemilik lamanya tewas secara misterius, dan dapurnya pernah ditutup polisi. Tak ada yang tahu bahwa panci besi terkutuk, yang dulu menjadi sumber pesugihan dan tumbal manusia kini ditemukan kembali di dapur warung baru itu. Pemilik barunya tampak ramah, senyumnya biasa saja, tapi aroma rawonnya terlalu sempurna untuk makanan yang dimasak manusia. Dan bagi satu orang yang pernah melihat isi panci itu, satu hal jelas, pesugihan belum berakhir. Ia hanya berpindah tangan. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Aku selalu percaya, setiap kota punya warung yang menyimpan rahasianya sendiri. Di Surabaya, khususnya di kawasan Ketintang, yang tak pernah benar-benar tidur. Rahasia itu bersembunyi di sebuah warung kecil bernama Warung Rawon Haji Angga. Tempatnya sederhana, hanya bangunan semi permanen dengan papan nama warna hijau pudar. Tapi entah mengapa, dari pagi hingga malam, warung itu tak pernah sepi. Bahkan ketika warung lain gulung tikar karena persaingan atau cuaca, warung rawon ini tetap saja didatangi orang. Seolah para pembeli tersedot oleh sesuatu yang lebih dari sekadar aroma masakan. Aku pertama kali mendengarnya dari seorang teman, si Budi, yang wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya ketika bercerita. Rawon Haji Angga itu, beda bro, rasa kaya narik kamu buat balik lagi, katanya sambil tersenyum aneh. Pada awalnya aku menganggap itu hanya promosi biasa dari orang yang sedang lapar. Tapi ada sesuatu dalam cara ia menatap kosong setelah mengucapkannya. Seperti ada sesuatu yang ingin ia tambahkan, tapi memilih tidak. Aku pun akhirnya datang sendiri suatu malam, ketika rasa penasaran mengalahkan kewaspadaan. Dari keyahan, aku sudah melihat antrean mengular. Padahal waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Lampu-lampu jalan redup, namun warung itu seakan punya cahaya sendiri. Ada suara ramai orang makan, sendok beradu dengan piring, dan suara tawa yang terdengar terlalu berlebihan untuk sekadar makan malam. Tapi yang paling menarik perhatianku, bukan keramaiannya, melainkan sosok pemiliknya. Haji Angga Setiawan. Dia berdiri di dekat pintu masuk, menyambut setiap pembeli dengan senyum lebar yang entah kenapa terasa. Berarti, senyumnya tampak hangat, tapi matanya tidak tersenyum sama sekali. Tatapan matanya mengikuti setiap pembeli yang masuk, seperti sedang menilai satu persatu. Ketika giliranku masuk, ia menatapku agak lama, seolah mencoba mengingat wajahku, atau menebak apa yang kubawa. Rawonnya satu mas, tanyanya pelan. Aku mengangguk tanpa pikir panjang. Iya, satu. Pertama kali kesini ya, suaranya lembut, tapi ada getaran halus yang membuat bulu kuduku naik. Kelihatan, ya, jawabku sambil mencoba tersenyum. Orang pertama kali selalu punya aura penasaran. It's back. Ia menepuk bahuku, lalu kembali ke pemesanan lain. Saat aku duduk, aku memperhatikan suasana di dalam. Pembeli-pembelinya tampak aneh. Sebagian makan dengan sangat terburu-buru. Sebagian memejamkan mata dalam-dalam, seolah sedang menikmati pengalaman spiritual. Dan sebagian lagi tampak seperti orang yang sudah tak tidur beberapa hari, tapi tetap memaksakan diri makan di sana. Ada seorang bapak yang makan sambil berbisik lirih kepada dirinya sendiri. Ada pula seorang perempuan muda yang menggenggam sendoknya begitu keras sampai tangannya bergetar. Aku mulai merasa ada yang tidak biasa di sini. Aromanya itu yang paling mengganggu. Bukan aroma sedap yang biasa muncul dari rawon, melainkan sesuatu yang jauh lebih tajam, lebih pekat, seperti bau kuah yang sudah lama menyerap sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Aroma itu seolah memasuki hidungku tanpa izin, menembus tulang, membuat kepalaku berdenyut pelan. Aku bahkan sempat merasa sekejap pusing sebelum pesanan datang. Ketika semangkuk rawon itu diletakkan di depanku, aku sempat terpaku. Kuahnya hitam pekat, tapi ada kilatan merah samar yang muncul setiap kali kuah itu bergoyang. Dagingnya besar-besar, tampak empuk, namun memiliki serat yang tidak seperti daging sapi pada umumnya. Aku hampir ingin bertanya, tapi pelayan yang mengantar seorang perempuan bernama Siti hanya tersenyum kecil. Senyum yang tampak dipaksakan. Monggo mas, dimakan selagi hangat, katanya cepat. Sebelum bergegas pergi seperti takut ditanya, aku menyeruput kuahnya perlahan. Rasanya luar biasa, terlalu luar biasa. Bukan gurih biasa, bukan pedas biasa, bukan asin biasa. Ada sensasi yang sulit dijelaskan, semacam rangsangan aneh yang membuat tubuhku hangat, namun juga dingin pada saat bersamaan. Rasanya membuat lidahku seperti tak mau berhenti. Aku ingin sesendok lagi, lalu sesendok lagi, sampai aku hampir lupa dengan lingkungan sekitar.
Tapi di sela-sela rasa yang luar biasa itu, Aidas, rasa samar yang membuat lidahku seperti disentuh oleh sesuatu yang hidup. Seolah kuah itu bukan hanya makanan, melainkan sesuatu yang menyimpan roh atau energi yang ingin melekat pada siapapun yang memakannya. Setelah beberapa sendok, aku berhenti dan memandang sekeliling lagi. Haji Angga berdiri di sudut ruangan, memperhatikan para pelanggan dengan penuh kepuasaan. Tatapannya berhenti padaku beberapa detik. "Ayet, senyum yang terlalu lebar. Kamu akan kembali lagi," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tidak yakin apakah ia benar-benar mengucapkannya atau hanya suara di kepalaku. Namun setelah itu, bulu kuduku berdiri. Suasana warung yang tadinya ramai berubah terasa mencekik. Seakan semua suara menumpuk menjadi dengungan tak jelas. Perutku terasa aneh, bukan sakit, tapi seperti ada kehangatan yang merayap naik dari dalam tubuh. Sebuah kehangatan yang tidak manusiawi. Aku buru-buru bangkit setelah menghabiskan separuh mangkuk. Tak sanggup lagi. Tapi ketika hendak keluar, Haji Angga tiba-tiba berdiri di depanku, menghalangi pintu sebentar. "Lain kali, kalau datang, coba tambah dagingnya," katanya. Rasanya lebih nendang. Aku hanya mengangguk dan berjalan cepat keluar, mencoba menghirup udara malam yang masih terasa lebih sehat daripada aroma warung itu. Tapi jauh di dalam diriku, aku tahu ia benar. Ada bagian kecil dari diriku yang ingin kembali, yang ingin mencicipi lagi kuah hitam itu. Dan itulah awal semuanya. Awal dari rasa penasaran yang berubah menjadi ketakutan, dari rasa nikmat yang berubah menjadi mimpi buruk. Awal dari rahasia gelap yang kusadari tak hanya bersembunyi di dapur warung itu, tetapi juga perlahan masuk ke dalam diri setiap orang yang memakannya, termasuk aku. Seminggu setelah kunjungan pertamaku ke warung rawon Haji Angga, aku mulai mendengar cerita-cerita yang sebelumnya hanya seperti angin lewat. Tadinya aku menganggapnya sebagai gosip liar khas warga kampung yang suka membisar-bisarkan hal kecil. Tapi semakin lama, ceritanya justru semakin sering muncul. Seakan mengikuti kemanapun aku pergi dari warung kopi dekat kos, sampai percakapan acak di bus kota. Semuanya bermula ketika aku bertemu Rizal, seorang food vlogger lokal yang kebetulan satu komunitas denganku. Ia jauh lebih sering eksplor kuliner dibanding aku. Jadi kupikir ia bisa memberi penjelasan lebih masuk akal tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan warung itu. Tapi yang kudapat justru jauh dari masuk akal. "Gue udah review puluhan rawon di Surabaya," katanya sambil memijat pelipisnya. "Tapi rawon Angga itu, gimana ya? Rasanya nggak manusiawi." Aku tertawa kecil, mencoba membuat suasana ringan. "Nggak manusiawi? Maksud lo apa, Sal?" Ia menatapku lama sebelum berkata pelan. "Rasanya sempurna, terlalu sempurna. Kayak ada sesuatu di baliknya. Dan setiap kali gue makan, rasanya gue kekan." Aku berhenti tersenyum. Kata kecanduan itu terlalu dekat dengan apa yang kurasakan. Sensasi aneh yang membuat lidahku terus meminta. Bahkan ketika logikaku bilang untuk berhenti. Aku pikir itu cuma sugesti atau efek lapar. Tapi mendengar Rizal mengatakannya, aku mulai bertanya-tanya. Ia melanjutkan, "Gue makan pertama kali, rasanya luar biasa. Makan kedua kali, makin enak. Tapi ketiga kali, rasanya justru terlalu kuat. Kayak ada sesuatu yang manggil dari dalam kuah itu." Itu persis yang kurasakan waktu menyeruput kuah hitam pekat itu. "Lo nggak ngerasa apa-apa? Lo kan udah kesana?" tanya Rizal, suaranya merendah. "Gue ngerasa aneh," jawabku pelan. "Kayak kuahnya hidup." Rizal terdiam beberapa detik sebelum mendesah panjang. "Gua kira cuman gue yang ngerasa gitu." Ia lalu mengambil ponselnya dan menunjukkan beberapa komentar dari videonya. Ada yang bilang setelah makan di sana, mereka mimpi dikejar sesuatu. Ada yang bilang rasanya begitu nikmat sampai-sampai setelah 3 hari lidah, mereka terasa hambar saat makan dimanapun. Bahkan ada yang bercerita kalau setelah makan rawon itu, mereka merasa seperti diawasi di malam hari. Awalnya aku menganggap itu hanya komentar bercanda dari warganet yang lebay. Tapi membaca semuanya berturut-turut, rasanya seperti sedang menyaksikan pola yang sama. Semua orang merasakan sesuatu yang terlalu sempurna. Namun gosip yang paling membuatku terdiam datang dari penjaga warung kopi tempatku biasa nongkrong. Pak Herman, seorang pria paruh baya yang biasanya tidak mudah percaya tahayul. Ia bercerita dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengarkan. "Kamu tahu kenapa warung itu selalu ramai?" tanyanya tiba-tiba. "Karena rawonnya enak," jawabku iseng. Dia menggeleng cepat. "Enak mem, tapi kalau cuman enak, warung lain yang enak juga ada. Ini bait." Ada yang bilang rasa rawon itu datang karena Haji Angga pakai sesuatu yang tidak halal untuk rasa. Aku
mengernyit. Maksud Pak Herman apa? Bahan ilegal? Dia mengangkat alis. Ada bahan yang lebih dari sekadar ilegal, nak. Ada yang bilang rasa gurihnya itu bukan dari sapi. Aku tertawa gugup. Pak Herman, jangan bilang maksudnya. Sudahlah, aku tak mau menuduh, katanya cepat, sebelum menghela napas panjang. Tapi kamu tahu kan, di dekat warung itu, beberapa bulan ini ada laporan orang hilang. Terakhir katanya, mahasiswa. Entah benar, entah tidak. Tapi warga sini mulai menghubung-hubungkan. Ada jeda panjang. Aku mencoba memproses kata-katanya. Orang hilang, rawon terlalu enak, bahan yang bukan sapi, semua itu terlalu berlebihan untuk dipercaya. Tetapi hal yang membuatku merinding justru cara Pak Herman mengatakannya bukan sebagai gosip, tapi sebagai sesuatu yang ia percayai dan ia takutkan. Tapi itu cuma desas-desus. Pak, ucapku, mencoba menenangkan diri sendiri. Bisa jadi cuma kebetulan orang hilang, dan kebetulan warung itu rame. Pak Herman menatapku tajam. Kamu pernah lihat cara si Angga memotong daging? Pernah dengar suara di dapurnya kalau tengah malam? Aku terdiam. Aku teringat suara aneh yang pernah kudengar dari dalam dapur saat makan pertama kali. Suara lirih, seperti rintihan. Aku kira itu suara AC rusak atau kuali yang mendidih terlalu lama. Tapi sekarang, setelah mendengar semua desas-desus itu, suara itu terasa jauh lebih mengerikan. Pak Herman menepuk bahuku. Hati-hati kalau mau makan ke sana lagi. Yang terlalu sempurna itu jarang datang dari hal yang benar. Kata-kata itu menghantam kepalaku seperti batu besar. Sialnya, bagian diriku yang lain justru menginginkan rawon itu lagi. Entah kenapa, rasa itu muncul begitu saja setiap malam. Lidahku seolah kehilangan rasa setengahnya sejak aku makan di sana. Makanan lain jadi hambar. Nasi goreng favoritku tak lagi menarik. Bahkan sambal buatan tetangga kos yang terkenal pedas. Menyengat pun tidak lagi punya kekuatan. Seperti tubuhku sedang mencari sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hanya bisa ditemukan di mangkuk rawon itu. Rizal seolah membaca pikiranku ketika ia berkata, "Lo mau balik lagi kan?" Aku kok lo tahu? Ia tersenyum miring, pahit. Karena gua juga. Tapi gua tahan. Ada yang gak beres. Aku menelan ludah. Aku tahu, ia benar. Tapi manusia selalu punya kelemahan. Dan kelemahanku sudah tertambat pada sesuatu yang seharusnya tidak kucicipi lagi. Malam itu, sebelum aku pulang, Rizal menatapku seolah memberikan peringatan terakhir. Kalau lo balik, jangan minum kuah yang paling hitam. Itu yang bikin lo ngerasa tais. Aku tidak menjawab. Yang hanya terdengar hanyalah gumaman kecil dalam benakku. Aku ingin kembali, dan itu adalah bagian paling menakutkan dari semuanya. Ada satu hari yang terus teringat jelas di kepalaku, hari ketika Koki baru muncul di warung rawon Haji Angga. Jika sebelumnya aku hanya mendengar gosip, desas-desus, atau firasat buruk yang sering kubantah dengan logika, maka sejak hari itu semua hal yang terasa ganjil berubah menjadi nyata, terlalu nyata. Malam itu aku kembali ke warung rawon. Aku membenci diriku karena kembali. Tetapi tubuhku bergerak seperti bukan milikku. Lidahku seperti menagih sesuatu yang hanya bisa dipuaskan oleh kuah hitam itu. Setiap langkah menuju warung terasa seperti aku sedang melanggar batas yang seharusnya tidak dilewati manusia. Ketika aku tiba, hal pertama yang kulihat adalah sosok asing yang tidak pernah ada sebelumnya. Seorang pria sangat kurus, tingginya hampir setara pintu. Kulitnya pucat seperti tidak pernah tahu sinar matahari. Dan yang paling mencolok, ia mengenakan baju hitam panjang yang melekat di tubuhnya seperti kain kafan. Ia tidak tersenyum, tidak menyapa, tidak mengangguk. Ia hanya berdiri tepat di depan pintu dapur. Wajahnya menatap kosong seperti patung yang dipajang untuk menakuti burung. Aku memperhatikannya, sambil berjalan ke meja kosong. Ada sesuatu dalam sosok itu yang membuatku ingin menundukkan pandangan, bukan karena sopan, tapi karena takut. Matanya menatap balik. Tubuhnya sangat kurus, seakan tulangnya bisa terlihat menonjol di balik pakaian hitam itu. Lehernya panjang, terlalu panjang untuk ukuran manusia normal. Beberapa pembeli juga tampak memperhatikan, tapi mereka seperti menahan komentar. Ada seorang ibu paruh baya yang berbisik ke suaminya. "Siapa itu? Kok baru lihat?" Dan suaminya hanya menjawab cepat, "Sudah, makan saja." Keanehannya bukan hanya pada penampilannya, tapi pada aura yang dibawanya. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, jauh lebih dingin dibanding area warung lainnya. Tak lama kemudian, Haji Angga keluar dari dapur sambil menepuk bahu sosok kurus itu. "Ini Pak Damar," kata Haji Angga dengan nada bangga. "Beliau akan bantu di dapur mulai sekarang." Pak Damar tidak berkata apa-apa, tidak menoleh, hanya berdiri.
Haji Angga menambahkan. Beliau ini ahli rawon. Resep kata istimewa itu keluar terlalu lambat dari mulut Haji Angga. Seolah ada makna lain yang hanya dimengerti oleh dua orang itu. Ada kilatan kecil di mata Haji Angga saat menyebutnya kilatan, yang sama seperti malam pertama aku datang. Aku mencoba melanjutkan makan seperti biasa. Namun suasana malam itu terasa berbeda. Kuah rawonnya lebih pekat, lebih panas, lebih hidup. Dagingnya lebih empuk. Hampir terlalu empuk seperti tidak perlu dikunyah. Aku merasakan sensasi aneh saat menelan. Rasa hangat yang menyebar dari dadaku ke seluruh tubuh. Seperti ada sesuatu yang merayap di balik kulit. Setiap kali aku mencoba mengalihkan pandangan dari mangkuk, mataku selalu tertarik kembali ke sosok Pak Damar. Ia tidak bergerak dari tempatnya. Tidak memasak. Tidak mengaduk. Tidak melakukan apapun. Hanya berdiri seperti penjaga pintu dunia lain. Tapi setiap kali ada pesanan baru, ia akan masuk ke dapur dengan langkah perlahan, seperti melayang tanpa suara dari luar dapur. Aku mendengar bunyi yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Bukan bunyi pisau memotong daging, bukan bunyi sendok mengaduk kuah, tapi bunyi cekikikan pelan bercampur dengan suara mendecit yang entah berasal dari apa. Aku meneguk ludah saat menyadari. Suara-suara itu berhenti setiap kali aku mencoba mendengarkan lebih jelas. Di meja sebelahku, dua mahasiswa berbicara sambil menunduk. Lo lihat koki baru itu? Serem banget. Iya, gue ngerasa kayak dia nggak napas. Aku ingin tertawa. Tapi saat ku tatap lagi ke arah Pak Damar, ucapannya terasa masuk akal. Dada pria itu tak terlihat naik turun. Bahkan ketika duduk beberapa meja dari pintu dapur, aku tidak melihat tanda-tanda ia bernapas. Tidak ada nafas. Tidak ada gerakan dada. Tidak ada embusan udara dingin di sekitar mulutnya. Seseorang seperti itu, bagaimana bisa hidup? Setelah beberapa menit mengamati, terjadi sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sedetik. Pak Damar tiba-tiba menoleh ke arahku. Pelan, sangat pelan. Kepala dan lehernya berputar seperti engsel yang berderit, padahal tidak ada suara sama sekali. Matanya kosong, bukan mata mati, bukan pula mata hidup. Lebih seperti mata yang pernah hidup, tapi meninggalkan tubuhnya. Aku tercekat. Ia tidak berkedip. Hanya menatapku selama beberapa detik yang terasa, seperti 1 jam penuh mimpi buruk. Lalu bibirnya bergerak sedikit. Hanya sedikit, tapi cukup membuat suara serak keluar dari tenggorokannya. Kuahnya. Suara itu bukan suara manusia. Terlalu berat, terlalu basah, seperti keluar dari mulut yang penuh lendir. Aku tidak menjawab. Tidak bisa. Haji Angga muncul seperti tiba-tiba dari arah belakangnya dan memotong momen itu. Tenang mas, kalau mau tambah daging, bilang saja. Aku segera menunduk dan melanjutkan makan. Mencoba menyembunyikan rasa takut yang tiba-tiba menguasai tubuhku. Sejak malam itu, rumor tentang warung rawon semakin menjadi. Bukan hanya karena rasanya semakin nikmat, tetapi karena kehadiran koki baru itu memberikan efek yang jauh lebih aneh. Pembeli sering bercerita bahwa mereka melihat pintu dapur bergerak sendiri. Ada yang bilang mereka mendengar suara seperti menggergaji dari dalam. Ada pula yang mengaku melihat bayangan tinggi dan kurus berjalan di belakang warung. Padahal semua pintu terkunci. Siti, pelayan warung yang tampak selalu gelisah sejak kemunculan Pak Damar, pernah membisikkan sesuatu padaku. Mas, jangan sampai lihat isi panci besar di dalam dapur. Pak Damar yang jaga. Dia bukan orang sembarangan. Aku menelan ludah sambil bertanya pelan. Maksudnya apa? Siti menggigit bibir, menatapku dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikannya. Dia itu bukan orang mas. Hanya itu yang ia ucapkan sebelum bergegas pergi. Malam semakin larut, tapi pikiranku semakin tidak tenang. Suasana warung rawon itu berubah sepenuhnya sejak kedatangan koki baru. Rasanya semakin nikmat, tetapi juga semakin menakutkan. Aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhku setiap kali menelan kuahnya. Dan tatapan kosong Pak Damar selalu menancap di benakku. Dan entah kenapa, meski semua itu membuatku ingin kabur sejauh mungkin, bagian lain dari diriku justru ingin kembali lagi. Seolah-olah sosok kurus berbaju hitam itu sedang memanggilku, mengundangku kembali, mengikatku perlahan, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menolak panggilan itu. Sejak kemunculan koki baru bernama Pak Damar, desas-desus tentang dapur warung rawon Haji Angga semakin liar. Tapi semua gosip itu terdengar remeh dibanding rasa penasaran yang menumpuk di kepalaku tentang panci besar di sudut dapur warung tersebut. Panci yang, menurut para pekerja di sana, tidak pernah boleh dibuka oleh siapapun selain Haji Angga dan Pak Damar. Aku pertama kali melihat panci itu ketika tanpa sengaja menoleh ke arah dapur saat menunggu pesanan.
Bentuknya besar, jauh lebih besar dari panci umum untuk warung. Warnanya kehitaman, bukan karena jelaga biasa, tetapi seperti permukaan logamnya berubah, tergerus oleh sesuatu yang tidak wajar. Yang membuatku makin merinding adalah suara samar yang terkadang keluar dari panci itu. Bukan suara kuah mendidih, tapi suara seperti bisikan. Awalnya aku mengira itu hanya imajinasiku, tapi setiap kali ke sana, walaupun aku tahu seharusnya aku berhenti, aku selalu memperhatikan panci itu dari celah kecil pintu dapur yang sengaja tidak ditutup rapat. Ada sesuatu yang hidup dalam panci itu, sesuatu yang tidak ingin dilihat, dan para pegawai warung terutama Siti selalu berusaha menjauh dari sana. Bahkan ketika ia harus mengambil bahan lain, ia akan berjalan melewati panci itu dengan wajah menunduk, seolah panci itu bisa melihat jika ia menatap balik. Malam itu, ketika aku datang lagi dipaksa oleh rasa kecanduan yang semakin tidak masuk akal, aku melihat dapur dalam keadaan sepi. Pelanggan tetap ramai, tapi dapurnya lebih tenang dari biasanya. Tidak ada suara pisau menebas, tidak ada bunyi sendok mengaduk, tidak ada suara kaki Pak Damar yang biasanya menyeret lantai. Mungkin inilah kesempatan, pikirku. Aku berjalan menuju pintu dapur dengan hati-hati. Tidak ada yang memperhatikan. Atau mungkin mereka terlalu fokus pada mangkuk rawon masing-masing. Semakin dekat, semakin kuat aroma kuah rawon tercium. Tapi anehnya, aromanya tidak seperti biasanya. Ada bau lain yang muncul, bau besi. Seperti bau darah kental yang mengering di permukaan. Aku menelan ludah dan mengintip ke dalam. Panci besar itu berdiri di sudut ruangan. Permukaannya basah oleh embun aneh yang menetes ke lantai. Tutupnya sedikit goyang, meski tidak ada orang yang menyentuhnya. Suara samar terdengar lagi, seperti seseorang merintih dari dalam air. Jangan dekat-dekat ke sana, suaranya membuatku tersentak. Itu suara Siti. Ia muncul dari belakangku. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Aku berusaha bersikap santai. Aku cuma penasaran. Panci itu isinya apa? Siti menggigit bibirnya sebelum menjawab. Mas, tolong, jangan tanya. Saya saja kerja di sini setahun lebih, tapi tidak pernah lihat isinya. Dan saya nggak mau lihat. Kok nggak boleh dibuka? Ia menunduk, lalu berbisik pelan. Karena panci itu bukan cuma buat masak. Apa maksudnya? Panci to buat ritual. Aku merasakan jantungku turun ke perut. Ritual, Siti memejamkan mata. Suaranya pecah. Ritual pesugihan. Aku menahan napas. Tetapi sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, langkah kaki berat terdengar dari dalam dapur. Bukan langkah kaki biasa. Cara langkah itu berpindah. Pelan, tapi menyeret. Membuat bulu kudukku berdiri. Siti langsung menarik lenganku dan menyuruhku menjauh dari pintu dapur. Mas, pergi dari sini. Sekarang, kami berdua mundur tepat saat sosok Pak Damar muncul dari balik panci. Kepalanya miring ke kiri, matanya sayu seolah baru bangun dari tidur panjang. Ia berjalan tanpa suara, tapi langkahnya membuat udara di sekitarnya seperti diperas, menjadi lebih berat. Aku menahan napas ketika ia mendekati panci. Pak Damar kemudian menempelkan telapak tangan kurusnya ke permukaan logam panci. Tampak jelas tangan itu terlalu pucat, hampir transparan. Seperti kulitnya tidak lagi menempel sempurna pada tulang. Suara lirih keluar dari tenggorokannya. Seperti mantra gelap yang hanya dimengerti makhluk-makhluk tertentu. Tenang, sekarang giliranmu. Diam. Setiap kata seperti membuat panci itu bergetar pelan. Bukan karena panas, tetapi seolah panci itu merespons. Ada suara seperti nafas panjang yang keluar dari celah kecil di antara tutup dan pinggir panci. Aku terpaku. Siti menutup mulutnya, takut suaranya terdengar. Tanpa sadar, aku melangkah sedikit, lebih maju untuk melihat lebih jelas. Kesalahan besar, salah satu mur penahan di sisi panci bergetar dan berpindah sedikit ke samping. Tutup panci bergeser, hanya beberapa milimeter, tetapi cukup untuk membuat sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Muncul di celah itu, ada sesuatu yang berwarna merah gelap, tidak berbentuk jelas. Tidak seperti daging sapi, tidak seperti bahan makanan. Lebih seperti gumpalan daging hidup yang bergerak perlahan ke atas, seakan mendorong tutup dari dalam. Aku tersentak mundur. Siti hampir menjerit, tapi berhasil menekannya. Pak Damar langsung menghentikan mantranya dan menoleh. Lehernya berputar terlalu cepat. Hello Joe. Matanya mencari seseorang. Mencari siapa yang melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Saat matanya menemukan aku, bibirnya bergerak. Tidak membentuk senyum. Tidak membentuk ancaman, lebih seperti memperingatkan. Jangan buka. Nada suaranya datar, tapi ada kekuatan gelap dalam setiap katanya. Kalau kau buka, kau masuk. Aku tidak tahu apa maksudnya.
Tapi suara itu seperti menusuk ke dalam kepala. Seolah bukan telingaku yang mendengarnya, melainkan pikiranku. Aku mundur lebih jauh. Siti menarikku hingga kembali ke meja tempatku berada. Tangannya gemetar. Mas, jangan pernah lihat lagi ke dapur. Jangan dekat ke panci. Itu bukan masakan. Itu bagian dari tumbalnya. Aku tidak bicara apa-apa. Tidak bisa. Tapi seaneh apapun kejadian itu, satu hal yang kutakutkan justru hal lain. Semakin aku melihat hal-hal ganjil itu, semakin rasaku terhadap rawon tersebut tidak hilang. Sebaliknya, semakin menuntut, semakin memanggil. Dan aku mulai memahami sesuatu. Mungkin ritual itu bukan cuma untuk warung. Mungkin itu juga untuk para pelanggan, termasuk aku. Apapun yang ada dalam panci itu, sepertinya tidak ingin aku pergi. Malam itu, Surabaya seperti menahan napasnya sendiri. Angin yang biasanya ramai menggosok dondon di sekitar warung rawon Haji Angga, mendadak terasa lebih berat, seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat, tapi menekan dari segala sisi. Aku Rifki tak tahu kenapa malam Jumat Kliwon selalu membuat bagian belakang leherku dingin setiap kali giliran jaga malam. Namun sejak ada Pak Raga, koki baru yang tubuhnya kurus dan langkahnya seperti menyeret bayangan, rasa dingin itu terasa jauh lebih tajam. Warung sudah tutup, lampu bagian depan redup, tapi dapur masih menyala satu lampu kuning kecil yang membuat udara di sekitarnya berwarna pucat. Dari tempatku duduk di kursi dekat pintu keluar, terdengar denting sendok mengenai panci besar yang selalu jadi pusat semua keanehan. Panci yang tidak boleh dibuka bahkan oleh Haji Angga, sekalipun kecuali oleh Pak Raga. Aku sudah mengunci pintu depan, sudah mengepel lantai, sudah mematikan kipas. Tapi aku masih belum bisa pulang. Tunggu sebentar lagi, Ki, kata Haji Angga tadi, sebelum ia pergi ke musola dekat gang. Saya harus ngobrol sebentar dengan Pak Raga. Malam ini penting. Itulah yang membuatku tetap duduk. Meski bulu kuduk dari tadi berdiri, denting panci itu berhenti. Lalu suara gesekan sendok berubah menjadi sesuatu yang lebih basah. Seperti sesuatu yang diaduk perlahan dan mengeluarkan suara yang tak seperti cairan. Suara itu lebih mirip gesekan tulang yang lembek. Aku menelan ludah. Pak Raga, panggilku dari jauh. Tidak ada jawaban. Tapi aku mendengar napasnya. Napas yang panjang, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan sesuatu dalam tubuhnya. Aku berdiri. Langkahku pelan, tidak ingin menimbulkan suara. Tapi lantai dapur yang selalu basah, membuat kakiku seperti terpeleset sedikit ketika aku mendekat. Aku berhenti di depan pintu dapur. Lampu kuning itu memantulkan bayangan tubuh Pak Raga di dinding. Bayangan itu kurus, tapi bagian kepalanya, bentuknya seperti sedang menunduk sangat rendah. Terlalu rendah untuk ukuran manusia. Apa yang Bapak masak? Warung kan sudah tutup? Tanyaku, berusaha terdengar biasa. Pak Raga tidak melihatku. Ia hanya menjawab dengan suara parau yang terdengar seperti keluar dari rongga dada yang retak. Rawon untuk tamu yang akan datang. Aku merinding. Tamu? Siapa? Tidak ada orang lagi malam begini. Baru saat itu ia menoleh sedikit. Matanya bukan menatapku, tapi menatap sesuatu di belakangku. Seakan ada seseorang lain berdiri di sana. Sudah datang, katanya lirih. Aku spontan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, bahkan angin pun tidak lewat. Ketika aku kembali menatap ke arah Pak Raga, ia telah membuka kain penutup panci itu, panci yang selama ini tidak boleh dibuka. Dan dari dalamnya keluar aroma. Aroma yang aneh. Bukan aroma rawon. Bukan aroma daging sapi. Aroma itu lebih pekat, lebih manis, tapi juga lebih busuk pada saat bersamaan. Seperti campuran wangi melati layu dan bau darah yang sudah mengering. Aku menutup hidungku sambil mundur. Pak, itu bau apa? Ia mengangkat sendok kayu yang mengeluarkan cairan hitam pekat. Jauh lebih hitam dari kuah rawon biasanya. Dan di dalam kuah itu ada sesuatu, bukan daging sapi, seperti serpihan kecil berwarna pucat. Bentuknya mirip ruas jari manusia. Dadaku langsung sesak. Pak! Pak Raga tersenyum sedikit. Senyum yang membuat pipinya yang cekung tampak seperti dua lubang menganga. Kau tidak usah takut. Ini hanyalah bagian dari perjanjian Haji Angga. Tanganku bergetar. Perjanjian? Apa? Ia memasukkan sendok itu ke panci lagi, lalu mengetuk pinggirannya pelan. Suaranya seperti memanggil sesuatu. Perjanjian agar warung ini tidak pernah sepi, jawabnya. Perjanjian agar rasa rawonnya selalu lebih sempurna dari tempat manapun. Tapi semua yang sempurna butuh tumbal. Aku merasa seluruh tubuhku menolak kenyataan itu. Tapi hidungku tidak bisa membohongi. Aroma itu bukan daging sapi. Ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang tidak seharusnya ku mengerti. Pak Raga, itu
Manusia? Ia tertawa lirih. Jangan menyebutnya manusia. Mereka yang datang bukan lagi manusia. Aku ingin berlari, tapi langkahku tidak bergerak. Dan tiba-tiba lampu dapur berkedip. Sekejap, 2 kali, kemudian mati. Gelap menelan. Semuanya. Aku mendengar suara panci bergerak sendiri. Lalu suara seperti kuku yang menggores besi dari dalam. Dan di tengah gelap itu, suara Pak Raga terdengar tepat di telingaku. Padahal aku tidak mendengar ia mendekat. Malam Jumat Kliwon. Tamunya banyak, Rifki. Kau bisa mencium baunya kan? Aku menahan napas. Karena memang ada bau lain yang tiba-tiba muncul dari belakangku, bau tanah basah yang baru digali. Dan di kegelapan itu, aku sadar, aku tidak lagi sendirian. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu, setelah kejadian di dapur bersama Pak Raga, akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku pulang dengan tubuh gemetar, tapi pikiranku terus dipenuhi aroma itu, aroma daging yang bukan daging. Aroma yang menolak hilang, meski aku sudah membasuh wajah berkali-kali dan merendam bajuku semalaman. Rasanya seperti bau itu menempel sampai ke dalam kulit kisokan saur. Ketika warung mulai ramai, seseorang datang dengan langkah berat. Sosok tua dengan rambut yang memutih di samping, namun matanya terlihat seperti tak pernah tidur bertahun-tahun. Ia memakai kemeja lusuh dan tongkat kayu yang usianya mungkin lebih tua dari dirinya sendiri. Haji Angga memanggilnya dengan hormat. Pak Damar, monggo masuk, katanya sambil mempersilakan. Aku tidak mengenal siapa orang itu, tapi dari cara Haji Angga merendahkan suara, sudah jelas bahwa beliau bukan tamu biasa. Pak Damar tidak langsung menjawab. Ia justru menatapku lama sekali, seolah matanya menimbang sesuatu dalam diriku. Kamu Rifki ya? Suaranya parau, tapi tenang. Iya Pak, berani ikut saya sebentar? Suaranya tidak tinggi, tapi ada sesuatu yang memaksaku mengikuti, tanpa bisa menolak. Kami duduk di belakang warung, di kursi kayu dekat tumpukan dus. Haji Angga tetap di depan, sengaja tidak mendekat. Aku mendengar suara ramai pelanggan, tapi semuanya terasa jauh, seolah suara-suara itu tenggelam di balik kabut. Pak Damar menatapku dalam-dalam, sebelum akhirnya bertanya pelan. Kamu mencium baunya? Ya, aku merinding. Bau? Apa? Pak, ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak menenangkan sama sekali. Bau yang bukan dari dunia ini. Aku menelan ludah. Pak, apa sebenarnya yang terjadi di dapur? Apa maksud Pak Raga bilang ada perjanjian? Pak Damar menghela napas panjang, seperti sedang memanggil kembali ingatan yang sudah disimpan terlalu lama. Lalu ia mulai bercerita. Kami dulu bertiga, katanya. Aku, Angga dan Raga. Kami pernah punya warung rawon kecil di Banyuwangi. Sebelum Angga memutuskan pindah ke Surabaya, aku tidak bergerak, hanya mendengarkan. Warung kami dulu sepi, amat sepi. Rasa masakan kami tidak bisa menyaingi warung-warung besar. Sampai suatu malam, Angga membuat usulan yang bodoh. Usulan yang membuat hidup kami berubah. Ia berhenti sebentar, menatap tanah. Angga bilang ada orang yang ia temui di pasar malam. Orang yang menawarkan jalan pintas. Orang yang bilang ada tempat di selatan Banyuwangi di dalam hutan yang bisa memberi kami keistimewaan dalam memasak rawon. Aku langsung terpikir satu nama. Alas, Pak Damar mengangguk pelan. Ya, hutan yang seharusnya tidak dimasuki orang sembarangan. Alas Purwo terkenal bukan cuma karena angkernya, tapi karena cerita pesugihan yang tak pernah berhenti muncul dari daerah itu. Angga mohon agar aku ikut. Raga awalnya menolak, tapi setelah warung makin sepi dan hutang bertumpuk, ia luluh. Kami berangkat malam-malam. Tidak ada bulan, hanya suara angin yang seperti mengajari kami takut. Lalu ia memandangku lagi. Aku masih ingat jelas malam itu. Kami berjalan jauh ke dalam hutan. Semakin dalam kami masuk, semakin hening, bahkan suara jangkrik pun hilang. Lalu kami tiba di sebuah tanah lapang kecil dengan batu besar di tengahnya. Di situ, seseorang sudah menunggu. Siapa? Tanyaku. Meski aku sebenarnya takut mendengar jawabannya. Bukan manusia, jawab Pak Damar singkat. Ia tidak menjelaskan wujudnya, seolah lidahnya menolak mengucapkan. Makhluk itu menawarkan keahlian memasak yang tak akan ditandingi siapapun. Rasa rawon yang akan membuat pelanggan kembali dan kembali lagi. Kami tinggal melakukan satu hal. Aku menahan napas. Tumbal, cedak. Ia menggeleng pelan. Lebih buruk. Dadaku terasa sesak. Kami harus menyerahkan satu hal yang tidak bisa diganti. Satu hal yang menentukan masa depan siapapun yang memakan masakan kami. Ia menatapku lama. Ruh, aku tidak mengerti. Ruh, siapa? Ruh pelanggan, jawabnya lirih.
Setiap mangkuk rawon yang disajikan mengikat satu bagian kecil dari jiwa yang memakannya. Tidak langsung hilang, tidak langsung mati. Tapi mereka jadi bagian dari sesuatu yang mengisi panci itu. Aku membeku, Raga, karena dia koki, mendapat tugas menjaga panci. Lanjutnya, panci itu tidak boleh dibiarkan kosong, tidak boleh berhenti berisi. Dan isi panci itu berasal dari mereka yang sudah kehilangan, yang seharusnya tidak boleh hilang. Aku langsung memikirkan serpihan pucat di kuah hitam itu. Ruas jari kecil itu. Pak, kenapa Bapak cerita ini pada saya? Pak Damar memandangku dengan mata tua yang penuh ketakutan. Karena aku mencium bau itu dari badanmu. Bau tanah basah yang biasa mengikuti mereka yang sudah diperhatikan oleh makhluk itu. Aku refleks menyentuh leherku, seolah mencari bekas apapun. Saat kamu melihat isi panci itu, lanjutnya, makhluk itu tahu kamu sudah melewati batas. Saya tidak sengaja melihat, tidak peduli. Kamu sudah dianggap tahu. Aku membatu. Dan jika kamu tidak keluar dari sini, katanya sangat pelan, hampir berbisik, kau akan menjadi bagian dari panci itu. Aku merinding sampai tulang. Pak Dame, jadi apa yang harus saya lakukan? Ia menatapku dengan pandangan getir. Pergi. Sekarang juga, aku menelan ludah. Lalu, Bapak, aku sudah tua, Nak. Tugas saya hanya satu, memperingatkan orang terakhir yang masih punya kesempatan. Setelah itu, biar apapun yang menjemputku nanti terjadi. Dan tepat saat ia selesai mengucapkan kalimat itu, bau melati layu tiba-tiba tercium dari dapur. Aroma yang sama, aroma daging yang bukan daging. Pak Damar menatap pintu dapur tanpa berkedip. Rupanya dia sudah sampai. Sejak malam ketika Pak Damar memperingatkanku, aku tidak lagi memandang warung rawon Haji Angga sebagai tempat bekerja biasa. Setiap sendok kuah yang disajikan, setiap mangkuk yang tersenyum puas kepada pelanggan, semua itu terasa seperti bayangan yang menyembunyikan sesuatu. Dan entah kenapa, hari itu hawa di sekitar warung terasa lebih berat dari biasanya. Seolah ada yang menunggu sesuatu terjadi. Di luar, langit Surabaya pucat, angin berembus pelan, membawa suara lalu lalang motor dari jalan besar. Warung baru saja membuka jam makan siang ketika dua mahasiswa datang. Bagas dan Devan, dua anak ITS yang sering mampir setelah kuliah. Mereka periang, selalu ribut soal tugas, dosen killer, atau cewek fakultas desain. Mereka sering memanggilku dari jauh. Mas Rifki, 2 rawon komplit ya? Pedas, jangan pelit! Teriak Bagas sambil tertawa. Aku hanya tersenyum dan mencatat pesanan. Mereka duduk di meja paling ujung, dekat jendela kecil yang menghadap ke gang. Devan meletakkan tas laptop di kaki meja sambil mengambil ponselnya. Hari itu mereka lebih ribut dari biasanya. Masing-masing sibuk mengomentari video TikTok lucu. Aku bahkan sempat ikut tertawa. Mereka itu seperti oksigen di ruangan yang semakin gelap seiring berjalannya waktu. Tapi sejak semalam, dapur bukan lagi tempat yang membuatku nyaman. Setiap kali mendengar suara sendok beradu panci, aku seperti kembali merasakan dinginnya napas Pak Raga. Ya entah bagaimana bisa muncul tepat di samping telingaku waktu lampu dapur mati. Dan hari ini, aroma kuah rawon yang mengepul dari dapur. Berbeda, ada sesuatu di balik harum kluwek. Itu sesuatu yang membuatku ingin memuntahkannya, walaupun baru menghirup sedikit. Tetap saja, aku mengantar pesanan Bagas dan Devan. Kok Mas pucat banget? Kurang tidur ya? Tanya Devan sambil menyeruput es teh. Aku hanya tersenyum kecil. Ya, semalam begadang. Itu tapi lebih baik daripada harus bilang. Aku habis melihat panci berisi sesuatu yang bukan daging sapi. Mereka makan seperti biasa. Tawa mereka terdengar jelas. Tapi di sela-sela itu, aku melihat sesuatu bayangan gelap di belakang dapur. Bergerak seperti sedang memperhatikan meja mereka. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya pantulan lampu. Mungkin cuma pikiranku yang sudah terlalu rusak oleh cerita Pak Damar. Hingga Bagas tiba-tiba berhenti makan. Dia meletakkan sendoknya perlahan, menatap mangkuk itu dengan wajah bingung. Gas, kenapa? Tanya Devan. Bagas tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk lebih dekat ke mangkuknya, seolah ada sesuatu di dalam kuah yang tidak seharusnya ada di sana. Dev, katanya pelan. Ini apa ya? Kok kayak ada kuku? Aku langsung refleks menghampiri. Mana? Tanyaku. Meski sebenarnya aku takut melihatnya. Tapi sebelum aku sampai di meja mereka, Bagas sudah mengaduk pelan kuah rawonnya. Devan ikut mencondongkan tubuh. Lalu mereka berdua terdiam. Karena di dalam kuah itu, benar-benar ada sesuatu yang terlihat seperti potongan kuku kecil, mengambang di antara daging. Dan itu bukan kuku sapi. Jantungku langsung jatuh ke perut. Mazrif, suara Devan
menegang. Ini warung, aman kan? Aku kehilangan kata. Penter ya, aku cek dapur dulu, kataku, meski kakiku gemetar. Tapi sebelum aku sempat melangkah, sebuah suara muncul dari arah dapur, suara rendah, seperti seseorang menarik napas panjang, sangat panjang, seperti mencium aroma baru. Suara itu bukan milik manusia. Bagas berdiri ketakutan. Mas, ini apaan sih? Kok kayak film horor? Bluk, sesuatu jatuh dari belakang. Aku mendengar dentingan besi dan suara panci bergeser. Suara itu membuat semua bulu kuduku berdiri. Aku Pak Raga berdiri di lorong dapur, tubuhnya menunduk. Wajahnya tertutup bayangan lampu dapur yang kuning kusam. Ia menatap ke arah Kamior, entah menatap ke arah lain dan tersenyum tipis. Anak-anak muda, katanya dengan suara parau. Kalau rasa terlalu sempurna, jangan pernah tanya bahan bakunya. Bagas dan Devan spontan mundur. Suasana warung yang tadinya ramai seketika sunyi, seolah percakapan lain terhisap entah kemana. Lalu Bagas berbisik lirih. Mas, gue pusing. Tiba-tiba, benar. Wajah Bagas memucat daun. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Gas! Gas! Devon panik. Kulihat pupil mata Bagas melebar, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Ia memandang kosong ke depan, lalu ke langit-langit, seolah ada bayangan menggantung di sana. Dev, aku dengar suara orang manggil. Suara Bagas lemah, hampir seperti gumaman. Siapa? Tanya Devan. Bagas tidak menjawab. Ia hanya menutup mata, tubuhnya tiba-tiba lemas. Kepalanya menunduk perlahan, atau lebih tepatnya jatuh. Kupingku menangkap suara samar. Suara yang hanya aku yang mendengar. Satu jiwa, sudah dipanggil. Aku langsung menoleh ke dapur. Pak Raga masih menatap Bagas dengan senyum tipis itu. Senyum yang mengandung arti kemenangan. Devan langsung mengangkat tubuh temannya. Panik. Monster. Dia pingsan. Kami membawanya ke kursi panjang dekat pintu keluar. Nafasnya cepat. Kulitnya dingin. Dan semakin lama ia semakin tidak sadarkan diri. Devan menelepon ambulans dengan tangan gemetar. Saat ambulans tiba dan membawa Bagas pergi, aku memperhatikan sesuatu yang membuat dadaku runtuh. Langkah Bagas ketika diangkat tidak meninggalkan bayangan. Devan pergi bersama ambulans, menangis dan kebingungan. Warung tetap berjalan, seolah tidak ada apa-apa. Setelah itu, aku tidak melihat Devan kembali bahkan untuk menanyakan kabar. Malamnya, ketika aku pulang, berita sudah tersebar di grup-grup kampus. Mahasiswa AIDS hilang terakhir terlihat di warung rawon. Hilt, bukan dirawat, bukan kritis. Hilang. Seakan ia tidak pernah makan di sana. Tidak pernah ada. Dan saat ku baca berita itu, aku mencium aroma melati layu dari belakangku. Aroma yang menandakan Panji itu baru saja menerima korban pertamanya. Sejak Bagas dinyatakan hilang, suasana warung rawon Haji Angga berubah. Seperti sesuatu yang menahan napasnya sendiri. Pelanggan masih datang, anehnya justru semakin banyak, tapi senyum mereka terlihat kosong. Seolah mereka makan tanpa sadar bahwa sendok mereka mengaduk sesuatu yang tak seharusnya masuk ke tubuh manusia. Setiap kali batang hidungku menangkap aroma melati layu, aku tahu itu pertanda Panci di dapur sedang membutuhkan sesuatu. Hari itu hari paling panas sepanjang bulan. Matahari Surabaya terasa seperti membakar kulit. Tapi saat aku masuk ke dapur, hawa di dalam justru dingin-dingin, seperti ruangan yang sudah lama tidak tersentuh manusia. Lampu kuning dapur berkelip-kelip, seolah mencoba bertahan hidup. Pak Raga berdiri di depan panci besar itu. Panci yang selalu tertutup rapat oleh kain hitam. Ia menggenggam sendok kayu panjang yang lebih mirip tongkat daripada alat masak. Tubuhnya semakin kurus, tulang pipinya menonjol. Matanya cekung sampai hampir seperti lubang. Dan setiap kali ia menarik napas, terdengar suara geraman rendah dari rongga dadanya. Seperti napasnya bukan satu napas, tapi dua. Akhirnya malam ini datang, gumamnya tanpa menoleh. Aku mengernyit. Malam apa? Puncak perjanjian, jawabnya sambil tersenyum tipis. Saat panci harus dibuka untuk menerima isinya, aku spontan mundur satu langkah. Pak, jangan buka, tolong jangan. Terlambat Rifki. Ia menepuk-nepuk panci itu dengan sendok kayu. Ia sudah lapar, sudah menunggu. Panci itu bergetar sedikit. Aku mengira itu hanya getaran lantai. Tapi kemudian getaran itu makin kuat. Seperti ada sesuatu di dalam yang mendorong, dari dalam meminta keluar. Haji Angga tiba-tiba muncul di belakangku. Napasnya tidak beraturan. Wajahnya pucat tapi matanya
Mata itu seperti mata seseorang yang sudah menyerahkan dirinya sejak lama. "Rifki," katanya, "apapun yang kau lihat setelah ini, jangan menjerit." Aku menoleh dengan tubuh gemetar. Kenapa harus dibuka? Kenapa sekarang? Karena korban pertama sudah diambil. Suara Haji Angga melemah. "Itu syaratnya, Bagas." Aku langsung teringat Bagas. Tenggorokanku seperti ditarik dari dalam. Pak Raga mengangkat tangan kurusnya, lalu mencabut kain hitam yang menutup panci itu dengan gerakan lambat. Seperti sedang membuka sesuatu yang sakral. Aku berpikir panci itu akan mengeluarkan asap hitam atau aroma busuk. Tapi yang keluar pertama kali justru hening yang menyesakkan. Kemudian barulah aromanya muncul, aroma daging rebus bercampur melati busuk dan bau tanah pemakaman. Aroma yang membuat perutku mual sampai aku hampir muntah. Ketika panci banner-banner terbuka, aku melihat isi di dalamnya. Dan itu bukan rawon. Kuahnya hitam, jauh lebih hitam dari apapun yang bisa dibuat dengan kluwek. Cairannya kental seperti darah yang mengental. Di permukaan mengambang patenggen kecil potongan yang seharusnya tidak mungkin ada dalam masakan manapun. Kulit pucat, jaringan merah muda, ruas jari, potongan bibir, gigi kecil yang mencuat seperti sedang tersenyum dari dasar panci. Aku mematung, jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya seperti akan pecah. "Ya Tuhan," bisikku tanpa sadar. Itu manusia." Pak Raga tertawa lirih. Suara tawanya seperti gesekan besi berkarat. Bukan manusia lagi. Mereka sudah menjadi bagian dari kuah. Saat ia mengaduk panci itu, sesuatu bergerak dari dasar. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang seolah hidup. Aku mendengar suara letupan pelan dari dalam panci. Lalu sebuah tangan-tangan pucat dengan kuku panjang muncul ke permukaan, menggapai udara seperti makhluk yang baru bangun dari tidur panjang. Aku menjerit spontan. Haji Angga langsung menutup mulutku dengan tangannya. "Diam, jangan buat dia marah." Aku mencoba melepaskan diri, tapi tangannya terlalu kuat. Pak Raga tetap mengaduk, bahkan tersenyum geli melihat tangan itu naik turun mengikuti adukan sendok kayu. "Aku kenal, Tanggen," gumamku lirih. Aku tidak ingin mengatakannya, tapi kata-kata itu keluar sendiri. "Tangan Bagas." Pak Raga mengangguk kecil. "Bagus. Kau peka." Tidak semua pegawai sepeka itu. Aku ingin muntah. Tiba-tiba panci itu kembali bergetar. Lebih, kuah hitam tumpah sedikit ke pinggir. Tangan itu perlahan tenggelam lagi, digantikan oleh sesuatu yang lebih buruk. Wajah pucat mengapung ke permukaan. Matanya kosong. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara gelembung yang terdengar seperti desahan seseorang yang memohon. Aku tidak tahu itu. Wajah siapa, mungkin korban lama, tapi aku tahu sesuatu. Ia bukan lagi manusia. Tubuhku melemas. Pak Raga menatapku sambil tertawa pelan. "Inilah inti perjanjian. Inilah sumber rasa sempurna itu." Haji Angga menunduk dalam-dalam. "Rifki, maafkan aku. Aku tidak bermaksud melibatkanmu." Aku mendorong tangan Haji Angga dan mundur sampai punggungku menabrak dinding. "Apa kalian gila? Ini pembunuhan. Ini pesugihan. Ini." Tiba-tiba panci itu mengeluarkan suara keras. Brok! Tutupnya yang diletakkan di meja terlempar sendiri, jatuh ke lantai. Isi panci bergerak liar seperti sesuatu yang mencoba keluar. Kuah hitam muncrat ke udara, mengenai lantai, mengenai meja, bahkan hampir mengenai kakiku. Di dalam kuah itu, aku melihat wajah-wajah lain muncul. Tenggelam, muncul lagi seperti mereka berjuang keluar. Semua wajah itu menatapku, seolah memintaku membantu mereka, seolah memohon dibebaskan. Pak Raga mendekat ke panci dan membungkuk sedikit, mendekatkan telinganya ke permukaan yang mendidih pelan. Ia tersenyum dengan mata berbinar. Dia bilang sudah lapar lagi. "Rifki," katanya. Dan rupanya ia menatapku tajam. "Kau yang ia inginkan sekarang." Langkahku langsung mundur. Tapi panci itu mengguncang keras, mengeluarkan suara seperti teriakan dari dasar air. Dan tanpa peringatan, sebuah tangan lain muncul dari dalam dan menggapai ke arahku. Tangan itu bergerak cepat, seperti tahu persis siapa targetnya, seperti tahu namaku. Dan sebelum aku sempat berteriak, aku sadar satu hal yang membuat darahku berhenti mengalir. Tangan itu punya bekas gelang karet hitam yang biasa kupakai. Aku tidak pernah menyangka malam itu akan menjadi batas antara warung rawon yang selama ini ku kenal dan sesuatu yang sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Setelah panci terbuka dan rahasia yang disembunyikan Pak Damar terbongkar, aku pikir semua kengerian sudah mencapai puncaknya. Tapi ternyata aku salah.
Puncak horor bukanlah ketika melihat isi panci itu puncaknya. Adalah saat sesuatu datang untuk menagih. Warung sudah ditutup paksa malam itu. Polisi belum datang. Warga tak berani mendekat. Dan hanya beberapa dari kami yang masih terpaku di tempat aku. 2 pekerja warung. Dan Pak Damar yang terduduk di lantai, dengan wajah pucat mengerut seperti kain yang diperas. Koki kurus berbaju hitam itu sudah hilang entah kemana. Setelah panci dibuka, seolah tubuhnya menyelinap begitu saja ke kegelapan di pojok dapur. Tak ada jejak, tak ada suara langkah, hanya hilang. Pak Damar terus menggumam. Sudah terlambat, sudah terlambat. Dia pasti datang. Dia pasti datang malam ini. Aku mencoba bertanya, tapi suaraku sendiri terdengar seperti milik orang lain. Siapa yang datang, Pak? Dia mendongak pelan. Matanya merah seperti kurang tidur berminggu-minggu. Atau mungkin karena ketakutan yang terlalu besar untuk ditanggung manusia biasa. Penagihnya, katanya. Suaranya serak dan pecah. Makhluk yang memberi saya kesepakatan itu. Dia datang kalau janji tak lagi dipenuhi. Donsek. Sekarang, kalian sudah membuka pancinya. Dia tahu. Semuanya gagal. Aku ingin menertawakan kata-katanya. Ingin bilang bahwa ini semua hanya paranoia dan rasa bersalah yang akhirnya meledak di kepalanya. Tapi entah kenapa, malam itu udara terasa terlalu tebal, terlalu dingin, dan terlalu sepi untuk sekadar menyalahkan imajinasi seseorang. Dunia tampak seperti menahan napas. Dari luar warung, angin malam Jumat Kliwon berembus, membawa sesuatu yang terdengar seperti bisikan. Bukan angin biasa, ada nada panjang di ujungnya. Seperti gumaman seseorang yang bicara di balik tirai. Lampu-lampu warung berkedip satu demi satu, dan saat itulah aku mencium bau aneh yang terbawa masuk. Bau tanah lembab bercampur amis logam. Bukan bau masakan, bukan bau daging. Ini bau yang sama sekali lain. Bau yang mengingatkanku pada lorong kuburan. Salah satu pegawai mencoba menyalakan kembali lampu neon yang padam. Tapi saat jarinya menyentuh saklar, cahaya kecil menyala di ujung ruangan, bukan cahaya lampu, tapi cahaya merah redup, menggantung di udara seperti bara yang dipelintir angin. Dia sudah dekat, gumam Pak Damar sambil menunduk. Menutup telinganya seolah suara itu terlalu menyakitkan bagi kepalanya. Dulu, dia datang dengan suara langkah. Sekarang dia tak perlu langkah lagi. Dia tahu aku melanggar janji. Aku terbelalak ketika cahaya merah itu mulai membentuk sesuatu. Bukan wujud manusia, bukan wujud binatang. Sesuatu yang tidak stabil. Seperti bayangan yang digambar di air beriak. Siluetnya memanjang dan bergerak perlahan, seolah menembus udara yang makin dingin. Dari arah dapur terdengar suara seret. Suara yang membuat bulu kuduku meremang begitu tajam, hingga rasanya kulitku hendak lepas. Aku sudah memberi rawon itu terus. Teriak Pak Damar putus asa. Suaranya pecah seperti kaca diinjak. Aku tidak pernah berhenti. Aku memenuhi syaratnya. Jangan ambil aku. Jangan! Makhluk itu tidak menjawab. Ia tidak punya mulut, tidak punya wajah. Yang dimilikinya hanyalah mata 2 titik merah kecil yang berputar lambat. Seperti bara yang tertiup angin. Titik-titik itu menatap kami satu persatu. Lalu berhenti pada Pak Damar. Pria itu menjerit-jeritan yang bukan sekadar suara ketakutan, tapi seperti seluruh roh di dalam tubuhnya sedang ditarik keluar melalui dada. Tubuhnya terangkat sedikit dari lantai, terguncang hebat, lalu menjerit lagi, kali ini lebih pelan. Lebih seperti erangan dari dalam ruang kosong yang jauh. Aku tak bisa bergerak, bahkan berlari pun rasanya sama tidak berguna, seperti berusaha menutup telinga dari suara badai. Pekerja warung di sebelahku jatuh pingsan. Yang satu lagi menutup mata sambil berdoa terputus-putus. Makhluk itu melayang mendekati Pak Damar dengan gerakan yang terlalu pelan untuk dianggap ancaman, tapi justru itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Halah, jari-jari bayangannya yang panjang dan melengkung seperti ranting kering menyentuh punggung Pak Damar. Aku tak tahu apakah sentuhan itu dingin atau panas, tapi begitu menyentuhnya, tubuh Pak Damar bergetar keras, seolah disentuh listrik ribuan volt. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Hanya udara yang tersedot ke dalam tenggorokannya dengan brutal. Seperti paru-parunya sedang dipaksa menelan angin lebih banyak dari kapasitasnya. Janji harus dibayar. Suara itu terdengar, bukan dari makhluknya, bukan dari ruangan, tapi dari dalam kepala kami semua. Sebuah gema yang menusuk, lalu semuanya berhenti. Cahaya merah itu padam. Makhluk itu lenyap, seolah menguap ke celah udara. Tubuh Pak Damar jatuh tergulai di lantai,
Matanya kosong menatap langit-langit, seperti seseorang yang sudah lama meninggalkan tubuhnya, bahkan sebelum napas terakhirnya berakhir. Tak ada darah, tak ada luka, tapi aku tahu ia tidak mati dengan cara yang manusiawi. Dan malam itu, aku akhirnya percaya pada satu hal. Pesugihan bukan tentang syarat yang harus dipenuhi. Pesugihan adalah tentang janji yang tidak pernah benar-benar selesai dibayar. Setelah malam ketika penagih itu datang, warung rawon milik Pak Damar resmi ditutup. Polisi akhirnya tiba. Tapi ketika mereka melihat tubuh Pak Damar yang tak berjejak luka dan tak ada apapun yang bisa dijelaskan secara medis, mereka hanya saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung. Panci besi di dapur diangkat sebagai barang bukti, meskipun isinya tidak lagi sama seperti yang kulihat ketika pertama kali dibuka. Entah bagaimana, isinya telah berubah menjadi cairan hitam pekat tanpa bentuk, seolah yang sebelumnya kulihat hanyalah mimpi buruk yang beterbangan dan menguap sebelum matahari terbit. Aku memutuskan untuk tidak pernah kembali ke lokasi warung itu. Setidaknya itu yang kubilang pada diriku sendiri. Tapi ada sesuatu yang membuatku terus memikirkan tempat itu. Pagi-pagi sekali, saat kota masih dingin oleh embusan angin laut, aku melintas di depannya karena tak ada jalan lain menuju tempat kerjaku. Bangunannya dipasangi garis polisi, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang aneh. Seolah udara di sekitar bangunan itu masih menyimpan bau samar dari bumbu rawon yang pernah begitu kucintai. Hari demi hari, garis polisi akhirnya dilepas. Pemilik kontrakan jelas tak ingin bangunan itu kosong terlalu lama. Tak sampai 2 bulan setelah kejadian, papan nama baru dipasang dengan cat hijau muda yang mencolok. Warung Rawon Sari Bumi, resep tradisi turun-temurun. Aku hampir tertawa ketika membaca tulisan itu. Sari Bumi, nama yang terlalu suci untuk bangunan yang penuh dosa. Yang membuatku lebih terkejut, beberapa warga justru tampak senang karena ada warung baru. Mereka bilang warung sebelumnya memang enak, tapi terlalu penuh pesugihan, dan warung baru pasti lebih bersih. Tentu mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tak ada satupun orang yang benar-benar tahu selain aku dan 2 pegawai warung yang sudah kabur, entah kemana. Taku sempat mencoba untuk tidak peduli, hidup harus jalan terus pikirku. Sampai suatu pagi, ketika aku lewat di depan warung baru itu, aku melihat seseorang berdiri di belakang meja kasir. Seorang pria muda, mungkin umur 30-an, dengan senyum ramah. Tidak ada yang aneh pada wajahnya, bahkan terlalu biasa. Tapi ada sesuatu pada matanya. Sorotnya seakan mengkilap dengan keyakinan yang terlalu kuat untuk seseorang yang baru membuka usaha. Aku mendekat, sekadar mengintip dari luar tanpa berniat masuk. Dari dapur, aroma rawon menyebar dengan intensitas yang membuat kepalaku pening. Ada sesuatu pada aromanya, bukan sekedar sedap, tapi aroma itu mirip dengan rawon buatan Pak Damar, hanya sedikit lebih tajam, lebih dalam. Seakan daging itu direndam dalam sesuatu yang lebih tua dari usia manusia. Pemilik baru itu melihatku, lalu melambaikan tangan sambil tersenyum. "Silakan mampir, Mas. Rawon resep keluarga, dijamin beda dari yang lain." Suaranya ramah, tapi entah kenapa tengkukku merinding. Ada nada halus dalam ucapannya yang seperti pernah ku dengar. Bukan dari manusia, tapi dari seseorang yang berdiri dengan baju hitam kurus di dapur penuh uap sambil berbisik pada panci yang tak boleh dibuka. Aku menggeleng, melangkah mundur pelan. "Lain kali, Mas." Aku buru-buru pergi, tapi bau rawon itu masih menempel seperti kabut di pakaian. Sepanjang perjalanan, aku tidak bisa berhenti memikirkan satu hal yang seharusnya tidak mungkin. Kantong plastik berisi bahan-bahan dapur yang kulihat di bawah pemilik baru tadi. Di antara bumbu-bumbu itu, aku melihat sesuatu yang bentuknya sangat familiar. Sebuah bungkusan daun pisang kecil.
Bentuknya sama persis dengan bungkusan yang dulu sering dipegang Pak Damar sebelum memasak rawonnya. Aku memberanikan diri menengok sekali lagi dari jauh, dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Di bagian dalam warung yang terlihat samar dari celah pintu dapur yang terbuka, ada sebuah panci besar yang mengkilap, warnanya gelap seperti besi yang dibakar. Bentuknya sama, ukurannya sama. Aku tahu karena aku pernah melihat panci itu dari jarak yang terlalu dekat. Aku tidak tahu siapa pria muda itu sebenarnya dan dari mana ia mendapat panci tersebut. Tapi aku tahu satu hal yang pasti, panci itu tidak hilang, tidak musnah, tidak dibawa polisi. Panci itu memilih pemilik baru. Dan pemilik itu tampaknya tahu cara memakainya. Beberapa hari kemudian, berita mulai menyebar bahwa rawon warung baru itu anehnya enak. Bahkan ada yang bilang rasanya perfect. Aneh, kata yang sama dulu yang dipakai orang-orang ketika membicarakan warung Pak Damar. Malam-malam, suara dari dapur warung itu terdengar samar dari luar. Seperti seseorang yang sedang melafalkan sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk didengar manusia biasa. Aku terus melewati warung itu setiap hari. Tapi kini aku menunduk dan mempercepat langkah. Tak ada lagi rasa penasaran. Tak ada lagi nostalgia. Hanya ketakutan. Karena aku sadar sesuatu yang mengerikan, bahwa pesugihan seperti itu tidak berhenti ketika pemiliknya mati. Yang mati hanyalah perantara. Janjinya terus berjalan, turun dari tangan ke tangan, mengalir seperti aliran gelap yang mencari wadah baru. Warung baru, pemilik baru, tapi resepnya tidak pernah benar-benar berubah. Sebab janji setan, seperti kata almarhum Pak Damar, tidak pernah gratis. Dan yang lebih mengerikan lagi, janji itu, sekali dibuat, tidak pernah benar-benar berakhir.